Oke, oke Tan. Jadi apa nih yang pengen kamu diskusiin? Yang pertama masih perihal CV sih, Pak. Kenapa tuh? Mhm. Apa yang kamu Saya bingung soal? pengen tanya, Pak, jadi CV yang profesional itu yang seperti apa? CV yang baik itu seperti apa? Yang menarik bagi rekruter? Karena saya sendiri udah beberapa kali ganti CV dari yang kreatif sampai yang ATS friendly, tapi masih susah gitu Pak dapat panggilan. Terus ada juga yang bilang kalau CV yang profesional itu yang nggak pakai foto seperti itu. Menurut Bapak gimana? Oke, aku jawab satu-satu ya. Itu. Jadi CV yang menarik itu gimana sih? Gitu. CV yang menarik itu pada dasarnya tuh dia gini, nggak usah ngomongin desainnya gimana dulu, oke? Mau pakai desain kreatif atau desain yang ETS friendly itu nanti dulu, oke? Jadi CV yang menarik itu adalah satu CV yang lengkap isinya dan dituliskan dengan cara yang tadi ya mudah dipahami, terus informatif, dan yang utama adalah sesuai dengan kualifikasi yang dibuka gitu. Oh, Jadi kalau mau nulis CV pertama kali enaknya tuh di Microsoft Word aja gitu, tulis dulu. Jadi pastikan semua bagian itu kamu tulis gitu, dicek lagi gitu kan. Nama, informasi pribadi gitu, lengkap nggak informasi pribadinya, terus habis itu pengalaman kerja kalau udah ada. Pengalaman kerja tuh macam-macam, bisa kerja tetap, kerja kontrak, magang, freelance, magang dibayar, kayak internship juga dibayar gitu kan, entrepreneur gitu. Terus lihat pengalaman organisasi, ada nggak organisasi? Ya baik pengalaman organisasi itu ya bisa organisasi itu sendiri gitu kan, bisa kepanitiaan, bisa keanggotaan, bisa volunteer, bisa KKN mungkin gitu, atau kegiatan sosial keagamaan yang lain misalkan kayak gitu. Terus apalagi misalkan training dan seminar gitu, ada nggak, kamu punya nggak gitu. Kalau ada silahkan tuliskan gitu. Yang selanjutnya skills gitu ya, kata-kata kunci yang hubungannya sama skills kamu gitu. Silahkan tuliskan skills yang sifatnya teknis dulu, mampu mengoperasikan apa-apa dulu, sebut aja nama-nama softwarenya, boleh nggak, boleh gitu. oke. Software aplikasi-aplikasi yang bisa kamu operasikan. Kalau yang sifatnya software udah, masukkan juga yang sifatnya pengetahuan bidang gitu atau keahlian bidang, misalkan sales and marketing gitu kan, atau manajemen proyek gitu, atau misalkan account payable, account receivable gitu-gitu. Pokoknya yang sifatnya pengetahuan bidang gitu. Terus selanjutnya boleh diisi kalau mau ditambahin soft skill gitu. Soft skill silahkan tuliskan tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Skill. Terus apalagi yang mau dimasukkan prestasi mungkin kalau kamu punya prestasi silahkan tuliskan gitu kan gitu. Nah, makin lengkap informasi ini gitu kan ya pasti makin menarik gitu. Pertama lengkapnya dulu gitu kan. Ya beda dong orang punya pengalaman organisasi banyak sama nggak organisasi pasti beda gitu ya. Mau mau desainnya sebagus apapun kalau kamu nggak punya itu ya nggak bagus gitu. Terus atau misalkan kamu punya skill, punya pengalaman magang sama enggak misalkan, atau kamu punya pengalaman kerja sama enggak pasti beda gitu. Ini dari sisi ada atau enggaknya informasi dulu gitu kan. Yang kedua dari sisi cara nulisnya gitu. Kamu nulisnya ada yang satu menarik gitu ya. Jadi pengalaman magang misalkan tulis gitu, magang di perusahaan apa, periodenya kapan, kamu sebagai magang apa, terus ada rincian tugas dan pekerjaan kamu. Sama kamu nulis sekedar kayak nama perusahaan, periode magang gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kamu bilang cuma saya pernah, pernah, pernah gitu. Gitu. Nulisnya tuh cuma sekedar pernah, bukan sekedar kamu jabarin gitu loh. Itu pasti beda gitu ya. Pertama ada enggaknya, yang kedua cara nulisnya gitu kan. Nah, yang ketiga baru kamu mau dibikin seperti apa? Mau dibikin secara ATS friendly atau yang desain gitu. Ingat ya, ATS friendly itu bisa kok dibikin tetap ada fotonya gitu. Oh Cara iya bikin ya. ya gitu, cara bikin ATS friendly tetap ada fotonya gimana? Persis kayak yang kamu kirim ke aku. Itu caranya begitu. Jadi jangan pakai text box tapi foto ditaruh paling atas gitu. Itu Hmm, cara bikin ATS friendly tetap pakai foto. Tapi karena banyak yang mungkin salah tangkap, jadi kadang aku ngasih penjelasannya adalah nggak usah kasih foto aja lah gitu. Dan yang lain-lain ya gitu. Jadi kalau kamu mau bikin desain atau ATS friendly silahkan tegas gitu. Pelajari dulu kan ATS friendly itu kayak gimana gitu kan. Terus yang desain itu kayak gimana gitu. Nah, setelah dibikin tadi ya kamu udah bikin informasinya masuk ada semua dituliskan dengan lengkap. Terus udah kamu tentukan mau bikin desain apa yang ATS friendly. Nah, setelah itu adalah cara pakainya.
Banyak sekali anak-anak yang teman-teman yang aku review bahwa CV-nya udah bagus gitu, tapi cara pakainya yang kurang bagus gitu. Cara pakainya tuh ada dua, ada yang namanya cara pakai langsung dan yang nggak langsung. Cara pakai langsung tuh adalah, lah sekarang gimana kamu bisa dipanggil sama perusahaan kalau ngirim CV itu cuma pakai satu platform. Jadi kayak CV kamu tuh cuma kamu pakai lewat email terus gitu. Kamu nggak nyoba Oke. pakai Jobstreet, kamu nggak nyoba pakai LinkedIn, kamu nggak nyoba pakai Glitch, misalkan dan lain-lain gitu. Atau cuma pakai platform yang lain gitu. Jadi dia cuma pakai satu platform, yang pertama itu. Yang kedua biasanya apa? Biasanya adalah ngirim lokernya tuh cuma sedikit gitu. Aku nggak bilang asal ngirim banyak ya, tapi coba ditarget deh. Bikin target pribadi. Misalkan kayak aku pengen nyari loker yang sesuai bidangku. Oke, sebut angka berapa gitu. Aku coba minggu ini 10 loker per hari. Ya sudah, cari sebelum ketemu jangan tidur gitu. Jadi kok punya komitmen itu. Banyak orang yang lupa, aku udah ngelempar loker banyak kok nggak ada panggilan. Emang berapa yang udah kamu kirim ya? Mungkin 30-an atau 40-an kali, Kak. Itu dalam waktu berapa lama? Sebulan. Ya 30 sebulan berarti sehari cuma satu. Waktumu 24 jam, tapi sehari cuma kirim satu. Dan di situ kamu bilang, aku udah ngirim banyak, tapi kok nggak ada panggilan. Ya wajar, gitu. Ya kan? Jumlahnya cuma sedikit, gitu. Kalau misalkan aku usaha, jurusanku bagus nih, kayaknya yang butuh banyak. Gitu. Karena apa? Kamu tuh harus mengizinkan perusahaan itu melihat CV-mu kan, gitu ya kan? Kalau kamu Iya. cuma ngirimnya cuma sedikit gitu, ya gimana perusahaan tahu gitu. Dan aku nggak bakal terima keluhan CV ku jangan-jangan salah, mungkin bukan CV-nya, tapi cara makainya tadi loh gitu, ya kan gitu. Dari sisi kamu cuma pakai satu platform, atau yang kedua adalah intensitasnya kurang banyak gitu. Karena kamu sebut angka aja, megang komit sama diri sendiri. Dulu waktu aku fresh grade, komitku tuh sehari 70 loker di Banyak luar, ya. 70 loker di luar jurusanku, karena waktu itu aku memang ngincer di luar jurusanku gitu. Harus dapat 70 gitu. Ya itu gradual sih, jadi kayak minggu pertama itu mau coba ukur aku sebenarnya itu kalau tetap olahraga, tetap bantu orang tua, tetap belajar ini itu, tetap waktu aku jadi fresh grade itu aku udah ngurus grup locker loh, aku nyari locker, aku share ke grup gitu. Jadi kayak dengan waktu sisa aku tuh aku mampu berapa sih gitu. Nah waktu seminggu pertama tuh aku sampai 40 gitu. Terus habis itu minggu kedua aku naikin lagi, bisa aku mentok sampai berapa sih itu ya. Nah batasku tuh sampai 70. 70 itu di luar job street yang tinggal klik ya gitu. Mhm. Itu kalau itu dihitung mungkin seratusan kali, tapi dibikin konsisten ya gitu. Jangan kayak hari ini tuh berapa, hari 20 atau 10, besok 0, besok 1, besoknya jangan gitu. Bikin konsisten terus gitu. Namanya komit gitu, komit sama target pribadi gitu. Hari libur kirim nggak apa-apa gitu. Gitu. Nanti kalau hari kerja tetap kirim-kirim. Gitu. Yang penting Oh, kirim-kirim hari kerja aja. kalau weekend itu tetap ngirim bisa. Ya nggak apa-apa gitu. Lebih cepat lebih baik aja sih kalau aku sih waktu itu mikirnya gitu. Jadi ngirim lamaran itu kapan saja itu baik, tapi di jam kerja itu lebih baik. Nah, artinya lebih baik tuh hanya karena di jam kerja itu lebih baik, bukan berarti jam lain itu nggak baik gitu loh. Gitu kan. Orang kalau yang udah punya pengalaman kerja, gimana caranya ngirim kerja? Kalau nggak setelah pulang kerja, bukannya itu malam gitu. Atau misalkan cuma bisa kirim waktu weekend gitu. Nah gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Biar besok tuh mikirin nyari loker yang besok, jangan nunda gitu. Karena loker itu gak ada habisnya gitu. Jadi kamu harus ngelakuin itu. Oke. Nah, tadi ya yang pertama tuh biasanya tuh salahnya tuh atau kekurangannya adalah eh, informasinya nggak lengkap. Yang kedua adalah menggunakan hanya satu platform, ya kan? Yang ketiga adalah intensitasnya kurang, gitu. Yang keempat, dia udah pakai banyak platform, tapi semua platformnya tuh nggak lengkap. Aku udah nyoba lewat sini, 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 sini. Contohnya nggak lengkap tuh gini. Kamu ngirim pakai email, tapi cara ngirimnya salah, ya kan? Gitu. Body emailnya nggak ada mungkin, atau lampirannya malah nggak penting kamu lampirin lah, gitu. Atau kamu ngirim pakai LinkedIn, tapi akun LinkedInmu masih banyak yang kosong. Temen belum banyak, aktif enggak, nyari lokernya di LinkedIn, ya buat apa LinkedInmu? Nggak berguna lah LinkedIn-nya, gitu.
Atau misalkan kamu ngirim pakai job street itu ya sekedar punya akun gitu. Terus habis itu apa nggak lengkap terus buat ngirim-ngirim aja gitu ya, itu namanya menyiksa diri ya itu, karena kamu akan menilai bahwa aku udah pakai apapun kok gitu, tapi kok nggak ada panggilan. Ya iyalah, masing-masing cara itu belum kamu gunakan dengan sebagaimana mestinya. Pakai email, ngirim pakai email masih belepotan bahasanya. Pakai LinkedIn, LinkedIn-nya profilnya belum lengkap, temannya masih dikit gitu, dan lain-lain gitu. Nggak pernah bikin postingan gitu-gitu. Orang gimana, orang hebat tuh banyak, tapi biar orang lihat kamu tertarik gimana gitu. Kita pakai platform lain. Ini 4 hal yang biasanya tuh terjadi tuh itu. Cuma itu doang masalahnya gitu. Nah, aku nggak tahu kamu masalahnya di mana gitu. Nanti aku bahas di sesi yang detail aja gitu. Tapi aku pasti masalah kamu di situ, karena CV itu cuma bagian kecil dari kayak pintu pembuka doang gitu. Yang penting itu kegiatan yang menyertaimu dalam ya membawa CV itu kemana-mana gitu kan. Itu kan senjata kamu gitu. Terus sih, paling sementara itu penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, tadi kan kata Bapak CV-nya kalau yang menarik itu yang sesuai kualifikasi dari perusahaan itu ya Pak. Nah, jadi ada yang bilang kalau misalnya kita itu nyesuaiin CV-nya sesuai kualifikasi dari loker tersebut. Misalnya loker ini nentuin kualifikasinya ini, jadi kita ganti-ganti gitu Pak CV-nya. Jangan satu CV dikirim ke semuanya gitu. Ya, jadi kalimat itu tuh benar gitu ya. Tapi kita harus tahu adalah kita kan bisa ngelamar secara smart gitu. Nyamar secara smart itu artinya gini, akan ada beberapa loker atau banyak loker yang memang bisa dihajar pakai satu CV yang sama gitu loh. Gitu. Yang maksudku adalah coba misalkan ini ya, kamu punya barang banyak di depanmu gitu ya kan? Ada buah apel, ada kertas, oke, ada buah apel, ada kertas, sama ada gelas, oke. Buah apel, kertas, sama gelas. Aku buat analogi aja ya. Nah, buah apel nanti kamu potong pakai pisau. Jadi di depan itu ada buah apel, kertas, sama gelas, oke. Terus kamu punya satu tempat, isinya itu pisau, ballpoint, sama lap. Gelas nanti dilap, kertas nanti dikasih tanda tangan kamu, sama buah nanti kamu potong pakai pisau, oke? Kira-kira kamu bakal ngelakuin gimana? Ini campur-campur ya, gelas, kertas, sama apel gitu ya. Kira-kira kamu bakal kayak begini, ambil apel, set potong, set. Pisaunya aku taruh, aku ambil ballpoint, aku ambil kertas. Habis itu aku ambil gelas, aku lap. Terus ambil apel lagi gitu. Apa kamu di tangan kamu megang pisau aja dulu, terus mana apel, tak potong, apel lagi, tak, terus apel habis, baru nanti kertas, oke, tanda tangan, gitu. Oh ya. Gitu. Lebih cepat mana kira-kira? Kamu harus ngelap semua gelas, tanda tangan semua kertas, dan motong semua apel dengan cara dikerjain random gitu. Apa kayak apel habisin dulu, kertas gitu, habis itu ini. Ya, maksudku gitu. Itu caranya biar efektif nih, nge-CV itu gitu. Daripada kamu ya ada loker satu set ganti. Memang yang idealnya tuh memang seperti itu gitu. Beda loker, beda dokumen yang dikirim karena kualifikasinya beda. Tapi kamu harus ingat, ada loker-loker satu yang sifatnya tuh nggak terlalu strict terkait dengan kualifikasi. Buktinya apa? Semua jurusan, ya kan? Kualifikasi semua jurusan masuk gitu. Nah itu kan termasuk jenis loker yang CV-mu nggak perlu banyak di otak-atik, ya nggak sih? Kalau dipikir ya gitu. Yang kedua, loker yang apa? Sesuai bidang kamu. Kamu ngelamar sesuai bidang kamu terus ya kan? Kan nggak perlu banyak dirubah nggak sih CV-mu, ya nggak sih? Kan sesuai bidang gitu. Kecuali kamu langsung ganti bidang, ini aku harus ganti, gitu loh. Gitu. Ya maksudnya kan hajar dulu itu. Oke, sejam pertama aku nyari loker yang sesuai bidangku. Cari gitu. Makanya pakai CV yang sama ya nggak? Nanti habis itu sejam kedua aku nyari CV yang semua jurusan. Kan nggak perlu diganti-ganti gitu.
Ini loh, ini namanya kerja cerdas tuh ini. Jadi kamu nggak kehabisan waktu untuk ganti-ganti CV. Oh Memang, iya. memang idealnya tuh adalah beda lamaran, beda CV. Tapi ini jadi kayak CV itu harus disesuaikan dengan kualifikasi lokernya kan, betul. Tapi kualifikasi itu tidak serta-merta hanya dibaca berdasarkan misalkan pengalaman kamu. Misal gini, ada loker judulnya jadi staff admin, ya, gitu, staff admin atau misalkan admin sosmed gitu. Ya, bidang kamu sales and marketing gitu. Wah, ini nggak sesuai nih. Aku cantumin lah gitu. Padahal kan belum tentu. Kamu bagian sales and marketing, ya kan? Pengalaman kamu jualan online, tapi di dalamnya kamu ada proses administrasi order itu loh. Nah, gitu loh. Jadi sesuai apa enggak itu bukan hanya dari pengalaman kerja atau pendidikan judulnya gitu ya dengan posisi yang lama, tapi kegiatan di dalamnya. Itulah kenapa kalau kamu punya pengalaman kerja, pengalaman organisasi magang atau apapun, di breakdown kegiatannya ngapain aja gitu. Gitu loh. Jadi namanya sesuai kualifikasi tuh, bukan kualifikasi cuma ya kualifikasi kalau misalkan usia kan enak ya maksimal sekian ya usia kan itu. Tapi kalau misalkan memiliki pengalaman ini gitu, aku nggak punya pengalaman itu, pengalamanku ini, tapi di dalam pengalaman ini aku ada kegiatan itu, gitu loh. Ya makanya kan di job desk di breakdown gitu. Caranya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kamu sebagai seorang fresh graduate, kalau misalkan kamu lulusan baru, gini, namanya kalau nggak sesuai kualifikasi gitu ya, biasa harusnya idealnya itu adalah misalnya kamu punya pengalaman banyak, nggak sesuai, itu kamu lepas, kamu singkirin, tapi diganti sama yang lain, gitu loh. Jadi switch. Jadi kalau orang punya pengalaman kerja banyak, udah punya pengalaman kerja enak, wah aku lamar ini nggak sesuai, nggak relevan, aku keluarin. Tapi aku ada penggantinya buat dimasukin. Nah sekarang kalau kamu sebagai seorang lulusan baru gimana? Ya kan? Oh ini nggak sesuai, nggak relevan, aku keluarin. Nah penggantinya apa? Malah CV-nya kosongan. Gitu loh. Iya, benar. Gitu. Makanya kalau misalnya sebagai seorang lulusan baru silahkan gitu ya. Harusnya waktu masa kuliah atau nanti setelah lulus tetap banyak kegiatan produktif sehingga info di CV itu selalu update. Yang kedua adalah jangan terlalu berpaku sama yang nggak relevan aku keluarin, ini aku masukin. Ya kamu kan belum banyak penggantinya. Mending kegiatan kamu di breakdown dulu. Barangkali definisi nggak sesuai kualifikasi yang kamu maksud tuh masih mikirin kayak, oh posisinya ini, bidangku ini belum tentu. Ini aktivitas di dalamnya di breakdown aja gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah, yang terakhir adalah pakai teori tadi. Pakai teori apel, kertas, sama gelas gitu. Daripada kamu kayak sibuk kayak ini aku ambil apel potong, ini aku taruh pas poin. Mending pegang aja dulu pisaunya, semua buah kelar. Ini, nah gitu loh maksudku. Itu caranya pakai yang tadi. Oke, berapa? Sekarang aku mau fokus ngelamar sesuai bidang dulu, hajar gitu. Di situ aku ngelamar yang semua jurusan gitu. Nah, nanti kalau waktunya udah tinggal ini kayak ya udah sekarang ya aku edit-edit sedikit gitu. Aku ubah lampirannya, aku ubah ininya, itu boleh. Gitu. Jadi namanya kerja efektif. Itulah caraku bisa ngelamar dalam jumlah banyak. Ini bukan banyak-banyakan lebih baik ya. Ini aku pakai teori probabilitas aja sih. Karena mana aku orang fisika. Logika aku adalah kalau aku sudah memastikan dokumenku bagus, aku paham cara kirimnya gimana gitu ya. Karena perusahaan kan jumlahnya banyak banget nih, gitu kan. Apalagi kamu nggak ada keterbatasan kayak, aduh aku nggak mau ngelamar kerja selain di daerah sini gitu. Aku mau di mana aja, itu kan kesempatan kamu lebar gitu. Nyari loker tuh harusnya gampang gitu. Apalagi kalau kamu ada kayak, aduh aku nggak bisa kerja selain di kotaku nih sekarang, lah itu kamu harus kerja ekstra gitu. Karena bahasaku kamu itu udah dalam tanda kutip membatasi rezekimu sendiri pada dasarnya ya. Kan rezeki kan di mana-mana. Tapi begitu kamu ngomong, aku cuma mau ngelamar yang sesuai bidang, maka bidang lain dalam tanda kutip ya rezeki dari bidang lain kan seolah-olah tertutup kan. Karena kan kamu nggak ngelihat itu sebagai prospek gitu, paham ya? Gitu. Atau aku cuma mau ngelamar di kotaku aja, berarti dalam tanda kutip seolah-olah ya kesempatan di kota lain itu bukan rezeki, paham nggak? Nah, itu karena kamu kan membatasi pakai syarat-syarat dan ketentuan itu ya, gitu kan. Itu kan bukan takdir kan. Itu kan kamu membatasi itu sendiri. Nah, sehingga kalau apalagi kamu punya ada keterbatasan itu, ya kamu harus nyarinya harus lebih ekstra gitu. Ya kan ya.
Ya semoga ada gambaran lah intinya kerja efektifnya gimana. Nanti dengerin lagi aja di penjelasan itu Iya. buat dicoba gitu. Terus kalau ngomongin soal sesuai bidang ya Pak, kalau ngelamar, misalnya kita ngelamar nih sesuai jurusan kita. Terus kalau misalnya ngelamar yang di luar dari jurusan kita, itu kemungkinan diterimanya besar nggak sih Pak? Tadi sesuai dengan kualifikasi tadi gitu. Kalau nggak sesuai jurusan tapi lokernya semua jurusan, ya faktor lainnya adalah faktor kualifikasimu itu menarik apa enggak. Intinya tuh adalah gini, pamerkan prestasi akademis dan prestasi non akademismu. Oke. Oh ini nilainya tinggi ya gitu, tapi dia kegiatannya banyak nih ya, walaupun IPK-nya tinggi dia ada organisasi kepanitiaan prestasi. Wah ini menarik daripada kayak ini nilainya nggak terlalu bagus sih, tapi ini organisasi setahun sekali itu pun seminar itu ini nggak ada yang lain, CV-nya banyak yang kosong, ini dia ngapain aja nih gitu. Ini dianggap nggak produktif gitu. Atau misalkan oh dia nggak ada organisasi, nilainya nggak terlalu tinggi sih, tapi pengalaman kerja kok ada, oh berarti dia kemungkinan kuliah sambil kerja, ini menarik juga gitu, dan lain-lain lah, kayak begitu. Itulah yang harusnya kamu harus paham bahwa yang menarik itu untuk sebagai seorang lulusan baru adalah keseimbangan antara prestasi akademis dan prestasi non akademis. Nanti akan terukur tuh potensi akademis dan potensi non akademisnya. Kalau kamu masih merasa kurang, aduh kegiatanku kurang banyak organisasi ikuti, seminarku kurang banyak ikuti, banyak kan sekarang. Biar Iya. CV-mu selalu update gitu. Apalagi Hmm. Terus gini Pak, kalau misalnya kirim CV lewat email nih, itu tuh dari dokumen-dokumennya itu tuh digabungin CV sama dokumen lain atau misalnya dipisah CV sama dokumen lainnya dipisah. Terus ada yang bilang juga cukup CV aja yang dikirim. Menurut Bapak baiknya yang mana? jadi kayak begini ya, ngirim dokumen itu ada urutannya. Yang pertama, kirimlah sesuai dengan arahan. Oke? Kirim Oke. sesuai dengan arahan. Kirim sesuai arahan ini harus dilakukan apabila arahannya itu detail. Jadi kalau ada arahan detail ini dalam tanda kutip di luar informasi pribadi ya kayak KTP, KK gitu-gitu kan. Dan tadi ya nomor satu, kamu ini kita ngomong konteksnya adalah lokernya udah kamu pastiin asli dulu ya, kayak gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah pada saat CV-nya kualifikasinya itu nyuruh ya atau arahannya adalah silahkan kirimkan dokumen ini ke sini gitu. Ikuti saja sesuai arahan gitu ya. Jadi urutan paling atas adalah pada saat dokumen yang diminta sudah disebut secara detail, maka ikuti sesuai arahan. Oke. Nah, nomor Oke. dua, kalau misalkan dokumen yang diminta itu tidak detail, misalkan silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Saranku sih ya jangan kirimin CV aja dong. Paling nggak kan ada surat lamaran atau cover letter lah gitu, terserah gitu ya. Lamaran sama CV atau lamaran CV ijazah transkrip biasanya itu. Atau lamaran CV ijazah transkrip sertifikat dan itu jadiin satu PDF saja. Kalau mau dikirim lewat email. Karena ada nanti loker kamu akan kirim silahkan kirimkan CV dan dokumen lainnya ke sini. Kita nggak tahu definisi dokumen lainnya. Nanti kamu akan nemu loker, mungkin pernah baca, silahkan kirimkan lamaran melalui email ini gitu. Lah apakah kamu akan kirim cuma surat lamaran doang kan enggak gitu. Nah, gitu. Yang penting dokumen pribadi itu jangan dikirim di awal kecuali memang beberapa loker yang ada tuh yang dokumen pribadi memang sejak awal ada yang dikirim gitu. Tapi kalau yang lewat email tuh jarang sekali gitu. Yang penting dipastiin dulu soal lokernya. Jadi menyesuaikan ya Pak. Intinya tadi sesuai arahan dulu. Yang kedua adalah ya jangan cuma kirim CV doang dong. Kita kan sebagai orang yang ngirim lamaran kan punya maksud gitu kan. Dan kita kan memang ada momen untuk mempromosikan diri, ya kan gitu. Dan ada momen juga bahwa di situ nggak tertulis kayak dilarang mengirim surat lamaran, kan nggak ada gitu loh. Gitu. Jadi aku itu kan kayak kesopanan nggak sih gitu. Hmm. Sih gitu. Kecuali memang ada beberapa platform yang tinggal upload gitu ya cuma CV doang, itu nggak apa-apa, tapi kalau lewat email silahkan
body email diisi untuk menyampaikan maksud kirim email gitu kan. CV juga nggak cuma CV doang, bisa ada cover letter atau ada surat lamaran juga yang tetap kamu jadiin satu, yang itu menarik gitu ya, kayak gitu sih. Tuh, jadiin satu, pokoknya semua jadiin satu. Kamu nggak perlu ada foto-foto, jadiin satu, itu pokoknya di PDF-in aja gitu. Jadi jadiin satu ya, Pak. Jadiin satu. Terus saya mau tanya nih Pak, masih bingung antara CV dan resume. Itu kan suka ada nih dari job portal yang suka minta resume. Menurut Bapak, apakah itu CV dan resume itu berbeda apa sama? Oke, nanti browsing lagi ya. Jadi biar paham nanti browsing lagi. Tapi aku jelasin adalah dua itu pasti beda. Oke, kayak gitu. Dua itu pasti beda. Gitu. Resume itu lebih singkat daripada CV, jelas. Gitu. Resume itu pada dasarnya akan lebih fokus kepada pengalaman profesional saja. Jadi kalau untuk orang yang punya pengalaman kerja gitu, dia tuh kayak tinggal masukin informasi pribadi terus dan itu simple gitu ya. Dan isinya tuh cuma ya udah pengalaman kerja dia, job desk-nya dan prestasinya udah. Jadi kayak skill-skills yang dimiliki lah organisasi, kepanitiaan, seminar-seminar nggak ada di dalamnya gitu. Jadi seolah-olah tuh dia cuma mau nonjolin itu, gitu kan, gitu. Seolah-olah cuma mau nonjolin bahwa ya sudah ini seperti ini saja gitu. Dan biasanya tuh resume itu cuma satu lembar saja. Satu halaman. Dibuat lebih simpel gitu ya Pak? Gitu. Dia lebih fokus kayak tunjukin kamu pernah kerja apa, job desk-nya gimana, prestasinya apa, pencapaian kamu di situ apa. Lebih fokus ke sana. Gitu. Jadi pasti lebih singkat. Nah, sebagai seorang lulusan baru gimana? Ya relatif. Kalau kamu pengalaman kamu banyak, gitu, bisa resume itu lebih pendek dari CV-mu. Tapi kalau pengalaman kamu biasa, ya resume sama CV kayak sama aja gitu loh seolah-olah. Gitu. Lah mau apalagi yang mau disingkat? Nggak ada yang disingkat gitu. Gitu kan. Gitu. Malah kalau cuma disingkat nanti nggak penuh gitu. Jangan pernah meninggalkan CV dengan halaman kosong ya gitu. Atau resume dengan halaman masih ada yang kosong gitu. Tuh. Jadi kalau beda apa enggak pasti beda. Lebih singkat, dia lebih fokus ke yang profesional. Nanti dibaca lagi, googling lagi. Oke. Ada lagi nggak apa gitu? Cukup sih Pak. Cukup ya. Kita masuk ke sesi yang agak detail ya Tan ya.